Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di channel saya Agus dari Jalanan. Sebelumnya kemarin telah direview sama Brosida Motovlog dari segi kaki-kaki ya guys. Nah, oke, di sini saya akan mereview, menjelaskan kedetailan dari part mesin, naiknya berapa cc-nya, terus pakai karbu apa, isi apa, terus kelebihannya gimana, powernya gimana. Nah, mari kita kesini, kita lihat mesin. Nah, untuk di sini saya mengupgrade mesin tersebut jadi 200 cc. Nah, untuk upgrade-nya di dalam mesin ini kita mengupgrade dari noken as, kemudian dari shaker, piston, juga karbu, dan juga dari busi. Nah, untuk mensupport mesin tersebut kita menggunakan karbu Honda NS 150 2 tak, kalau yang bisa disebut karbu PE 25 ya guys. Nah, di situ terus kita memakai velocity ini gunanya untuk meresap angin, menangkap angin, kemudian memutar ke karbu. Jadi fokusnya angin itu untuk torsinya. Jadi ketika angin masuk menyedot itu anginnya itu banyak, jadi tidak kurangan anginnya kan. Untuk itu jadi torsinya itu stabil karena kita memakai velocity. Untuk shaker kita menggunakan kalian tahu shakernya CB150 Honda CB. Nah, kita memakai itu, tapi untuk shaker ini kita upgrade besarin sedikit, ukuran sekitar 54,5, kalau dibulutin 55 ya, 55 in besarnya itu. Nah, itu kemudian dari noken kita mengupgrade berdasarkan berat dari motor tersebut, bebannya. Selain beban juga untuk jarak jauh pun noken itu bisa lebih nyaman guys. Dalam arti nyaman itu nafasnya lebih panjang, torsinya juga lebih gede lagi. Juga untuk grip perselenengnya gripnya itu lebih cepat. Jadi untuk di bawah touring lah ya lumayan lah nafasnya. Untuk nafasnya itu lumayan untuk nafasnya itu lumayan untuk memburu misalnya kita ketinggalan ini. Nah, terus juga teman-teman touring, kemudian kita bisa nyusul lah. Nah, untuk itu kita menambahkan pendingin mesin, tapi bukan radiator. Kali ini kita menambahkan dari oil cooler. Nah, oil cooler di sini kita memakai Honda. Oil cooler ini kita memakai VR 250. Tahu nggak VR seperti apa? VR yang roda 3 itu kan. Nah, roda 3 itu kita aplikasikan ke motor Bison ini. Nah, untuk cara memasangnya mungkin beberapa ada tutorialnya ya. Di sini ada jadi kita memubur dulu, tutup oli filter ini dari Bison. Terus kita kasih selang radiator ini untuk membuat oli itu supaya tidak terlalu panas. Dalam arti oil cooler ini sistemnya membuang panas melalui udara kan ya. Jadi kalau tidak ada udara atau pas macet-macetan itu tetap panas mesin. Jadi di sini kita harus menggunakan udara, misalnya mesin panas bisa juga dilakukan feeding pelan untuk memperdingin mesinnya, juga bisa terus saat kencang juga bisa gitu loh kan. Jadi di sini itu kelebihannya banyak. Jadi saat perjalanan jauh pun mesin pun tak terlalu panas. Juga
di samping itu katanya sih juga hemat bahan bakar, tapi saya coba-coba ya lumayan sedikit lah bandingannya lah, juga agak lebih irit karena mesin itu tidak terlalu panas dan juga stabil panasnya deh. Khusus untuk sistem pengapian ini kita memakai Yamaha GZF original itu dari Jepang ya kan. Jadi koilnya itu untuk menambah torsi power motor DC BBGS tersebut. Dalam arti itu kalau ganti koil itu mainnya di bawah kan. Jadi bawahnya itu lebih gigit, kayaknya lebih apa ya? Lebih galak lah. Kayak lebih galak itulah tarikannya di bawahnya. Nah, untuk itu kita juga memakai penghemat bensin BBM. Kita memakai di sini ada, nggak kelihatan ya kan? Sedikit di sini ada 9 power. Nah, kita hubungkan ke di sini di apa namanya ke jalur busi, tutup busi. 9 powernya di sini. Nah, itu untuk menstabilkan kelistrikan dan juga menstabilkan tenaga motor tersebut. Dan juga untuk knalpotnya. Knalpotnya di sini kita memakai angka profil custom. Angka custom itu dari bengkel namanya Busro Automotive. Customnya itu kita menukik jadi bentuk lebar dan panjangnya ini kita sesuaikan sama orinya GS 200F. Jadi lebarnya diameternya sekitar 5 mm, panjangnya sekitar 60 cm. Nah, jadi untuk bahannya ini stainless, kemudian yang belakang ini kita menggunakan carbon fiber. Jadi peredamnya itu di belakang pada depan. Karena saya memilih untuk stainless itu apa kan? Jadi supaya mudah membersihkan dari kotoran-kotoran kayak lumpur, terus air kotor kena hujan itu bisa langsung dibersihkan. Itu tadi sebagai dari knalpot. Nah, untuk mesinnya ini itu juga yang tadi dari karbu, klep, untuk mesinnya tadi dari karbu, terus noken, steker, dan mesin ini juga memakai kanvas kopling punyanya Yamaha Scorpio 225 ya kan. Jadi untuk rumah kopling ini juga saya ganti merek CLD 5 perpop, bahannya CNC. Kalau tidak salah saya membeli rumah kopling tersebut harga 450-an lah, harga 450-an itu itu sudah termasuk harga 45 harga 450 itu belum termasuk ongkir. Dan juga itu fungsinya supaya saat kita menanjak dan juga saat menggrip tidak berjalan itu pindahnya cepat kan ya, jadi nyantolnya itu cepat. Sekarang kita jadi ala BMW lah. Jadi di sini itu kita mengelas. Di sini membentuk ini dari plat tegar sekitar 5 mili. Untuk bodi belakang ini kenapa kok saya melebarkan yang bagian kanan? Karena saya mendetailkan posisi, mendetailkan bodi belakangnya yang 1200 R ya kan. Jadi kalau dari belakang itu lebih lebar ke samping memangnya, makanya saya pilih lebar ke samping. Untuk bagian tomboknya, nah kebetulan belum saya upgrade dan belum saya pasang karena saya belum beli. Benar. Kemudian untuk setboxnya ya saya sudah upgrade, tapi nanti saya review lagi pemasangan setbox 36 liter yang tadinya 27 liter.
seperti gambar di sini. Nah, nanti kita lihat updatean terbaru set box parkirnya dan BBC BBJS 200 RS. Untuk bagian jok ini kata Mas Bus Auto Concept, di sini itu katanya memakai bahan karbon, kemudian juga bentuknya dipisah, jadi intinya itu lebih mendetailkan gambar aslinya ya guys. Jadi ya saya kira ya lebih ala-ala adventuran lah gitu. Nah untuk itu kita next lanjut ke rantai. Nah yang kemarin itu kita lupa kan, kita belum review rantainya dari Poseidon. Kita memakai rantai di sini, rantai ukuran 520, jadi lebih besar lagi dari ukuran rantai umumnya itu 428 ya. Kalau 520 dipakai di motor cc berkelas seperti MC25, Ninja, juga KRR, nah itu 520. Di situ cc besar ya. Nah untuk itu saya aplikasikan ke BBJS ini supaya itu apa namanya, karena saya sering ngeluh soal rantai itu gampang molor, gampang putus, soalnya bebannya BBJS ini yang belakang ini cukup, dan makanya saya upgrade ke rantai 520 ini. Nah kelebihannya rantai fungsinya di sini, kelebihannya tarikan enteng, untuk nanjak juga lebih cepat, tidak berat dalam menanjak, jadi lebih enteng. Untuk ukuran gininya di sini kita memakai yang depan 14, yang belakang kita pakai 39. Nah 39-nya ukuran 520 ini sama dengan ukurannya 47 gear ukuran 428. Jadi kita ambilkan di sini semua. Tapi saya merekomendasikan kalau rantai lebih besar, gear lebih besar itu sangat enak untuk beban berat. Jadi ya saya memilih rantai 520 itu karena menyesuaikan porsi motor saya tersebut gitu. Nah itu tadi sekilas review mesin, knalpot dan rantai diri saya. Nah untuk video next kedepannya nanti ada review dari cockpit, terus dari lightning, kemudian bodi depan, kemudian aksesori yang tertempel dari motor BBJS. Jadi part-part aksesori semuanya nanti next di review, beserta katanya ada yang banyak yang nanya harganya ya. Nah nanti kita review keempat video selanjutnya ya. Nah sekian dari saya, mohon maaf apabila saya ada salah kata dalam mengucapkan dan dalam menyampaikan. Maklum, bukan youtuber atau motovlogger, tapi hanya dokumentasi saja. Semoga yang saya review ini dapat inspirasi teman-teman sekalian dan juga recommended buat touring harian kalian. Nah sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.